temuan orang hilang, dan ini identik, nilai identiknya 99%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melakukan pengenalan secara visual kepada keluarga terhadap barang-barang yang kami temukan di TKP. Di antaranya ada baju kaos, kemudian celana pendek, sandal gunung, dan oleh keluarga korban dipastikan barang tersebut adalah barang milik pribadi korban. Kemudian langkah ketiga, kami melakukan permohonan pemeriksaan DNA untuk membandingkan DNA orang tua terhadap korban. Itu upaya kami untuk menentukan korban. Kemudian pendalaman terhadap TKP di hari Minggu kemarin, kami sudah mendatangi TKP dan mendapatkan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Di antaranya adalah ember, kemudian talenan, tali, panci, pisau, cangkul, kompor gas beserta tabungnya. Setelah mendalami TKP, kami juga menyusuri dugaan di mana masih adanya potongan-potongan tubuh yang disebar oleh pelaku. Di antaranya kami menyusur ke Sungai Kerasak, itu kami menemukan potongan kepala, dan ini diduga adalah kepala korban. Kemudian di jembatan Kalinyo, di Tempel Turi, kami menemukan tulang dan organ dalam. Kemudian di Kali Nyamplung, Jalan Magelang, ini tim menemukan daging dan organ dalam usus serta pakaian dan sandal yang diduga milik korban. Kemudian selanjutnya di Sungai Ngelinding, Sedogan, ini ditemukan potongan daging. Dan selanjutnya ada barang-barang lain kita temukan di Jalan Magelang, Desa Ngebong, itu HP yang sudah kita teliti dan kita pastikan ini milik korban juga. Dari temuan-temuan potongan-potongan tadi, kami sudah akan memeriksakan ke DNA-nya untuk memastikan itu adalah potongan-potongan korban. Itu langkah kedua. Kemudian pendalaman kami terhadap pemeriksaan para pelaku, terdapat fakta-fakta yang perlu kami sampaikan. Ya, dikarenakan yang pertama, antara korban dengan terduga pelaku, dua orang ini saling kenal. Mereka kenal melalui media sosial dan tergabung dalam media sosial Facebook dan tergabung dalam Facebook group. Yang kemudian antara salah satu pelaku itu datang ke Jogja atas undangan atau ajakan pelaku lainnya untuk menemui korban. Jadi setelah pelaku tersebut sampai di Jogja, pelaku satu yang dari luar Jogja tadi sampai di Jogja dijemput oleh salah satu pelaku yang dari Jogja, dan mereka berkumpul di lokasi TKP yang sudah kita datangi sebelumnya. Kemudian karena mereka ini tergabung dalam sebuah komunitas yang mempunyai aktivitas tidak wajar, mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan satu sama lain, dan ini terjadi berlebihan sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Nah, setelah melihat korban meninggal dunia, para pelaku ini kemudian panik, ya, kemudian berniat untuk menghilangkan jejak peristiwa tersebut. Setelah diduga yang bersangkutan ulangi korban meninggal dunia, para pelaku ini panik, kemudian melakukan upaya pemotongan atau yang kita kenal mutilasi. Apa saja yang mereka mutilasi sesuai yang kita dapatkan di TKP, yaitu dengan cara memotong kepala, pergelangan tangan dan kaki, kemudian memotong bagian tubuh, menguliti,
Dan untuk menghilangkan jejaknya terhadap pergelangan tangan dan pergelangan kaki, mereka melakukan direbus gitu ya, untuk menghilangkan sidik jarinya. Ini juga kita temukan fakta ketika tim kami mengambil sidik jari tersebut. Nah, setelah dipotong-potong, bagian-bagian tubuh tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Lalu mereka sempat istirahat. Kemudian salah satu pelaku yang memang berdomisili di Jogja, maksudnya sudah lama di Jogja, mereka mencari tempat, mensurvei tempat di mana mereka membuang. Kejadian selanjutnya di senja harinya, mereka berdua kemudian menyebarkan potongan-potongan tubuh yang sudah dalam kantong plastik tadi, diantaranya kepala mereka kubur, kemudian yang lainnya mereka sebar di perjalanan menuju tempat lokasi pembuangan tersebut. Nah, setelah selesai mereka melakukan menghilangkan barang bukti tersebut, mereka kembali ke kos. Kemudian pelaku yang berasal dari luar Jogja kembali ke domisilinya di daerah Jakarta. Terhadap kejadian tersebut, kami penyidik di Reskrim Polda DIY sudah memasangkan pasal, diantaranya pasal 340, diancam karena pembunuhan berencana dengan ancaman paling lama 20 tahun, kemudian pasal 338 karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, pasal 170 ayat 2 ketiga, di mana mereka melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian pasal 351 ayat 3, di mana mereka melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, mungkin inilah hasil pemeriksaan kami secara intensif.